Jadi begitu truk kita jalan, ditembak sama Gambang. Sebelah kanannya hutan, ya kan? Dari hutan itu peluru pada mental-mentalan, dar. Jadi begitu kita lagi kasih ngobrol, tiba-tiba di dalam ada yang teriak, air, kaget kita semua beramai-ramai yang lagi duduk. Kita jalan masuk ke kampung, masuk ke kota kampung. Begitu ada laler, kita turun, kita semprot, yaudah kita korek-korek, dapat kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Om Andri. Waduh, Om. Gimana Om? Kabarnya Om? Alhamdulillah baik Bang. Sehat Om. Alhamdulillah, salam Alhamdulillah. untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Om. Ya, Dan sebelum masuk cerita nih Om, saya makasih juga nih Om udah meluangkan waktunya untuk membagikan pengalaman Om yang insya Allah nih teman-teman semua bisa diambil pelajaran ataupun sisi positifnya gitu kan. Tapi sebelum saya tanya mengenai video ini nih, jadi Om Andri juga sekitar berapa bulan yang lalu Iya. pernah bercerita. Nah, itu di Gunung Semeru tahun 2000 berapa tuh Om ya? 2002. Dan itu ada dokumentasi asli saat itu mengevakuasi pendaki rombongan lain Om Iya betul. Itu ada tuh, itu epic story banget sih. Bahwasanya nggak pasaran ceritanya. Oke Om, pada video kali ini Om Andri ingin menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana? Di gunung atau di mana nih Om? Evakuasi di Aceh. Maksudnya Itu tahun 2004 waktu tsunami di Aceh Bang. Aceh. Iya. Desember Tanggalnya 2004 tanggal 25 tanggalnya 26. Itu kan pas kalau nggak salah Natal tanggal 25, tanggal 26-nya kejadian. Gitu. Dan itu cukup lumayan gede ya, kalau nggak salah sampai tembus di 9,1 atau mau 9 lah gempanya itu. Iya. Richter dan itu 8, berapa? 8,9 mau 9 Iya. lah ya. Dan itu kalau nggak salah sampai menewaskan sekitar 200.000 lebih. Benar. Gitu Itu kan ya? diibaratkan Bang, satu stadion Senayan itu kan kapasitasnya mungkin 100.000. Itu padat. Nah itu Lebih meninggal padat, semua. Dan itu pasti saya yakin banget nih teman-teman semua bisa ambil sisi baiknya dan juga dijadikan pengalaman nih. Insya Allah kegiatannya Om Andri di sana di tahun 2004 Om Iya. dibalas oleh Allah Amin, dengan pahala amin. yang berlimpah, soalnya tentang kemanusiaan kan seperti itu Om Iya, amin. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Kita itu dengar kejadian tsunami itu di berita. Waktu itu kan masuk rame. Iya. Di berita-berita, entah itu di TV. pokoknya segala macam media pada saat itu rame. Gitu. Karena ini kan peristiwa yang mungkin selama sejarah itu belum pernah kejadian seperti ini gitu. Itu rame di mana-mana dan setiap orang organisasi itu hampir di mana-mana
apa sih namanya, ingin meluangkan waktunya, maksudnya untuk ngebantu korban-korban yang ada di Aceh gitu. Nah kita itu sempat waktu itu sama teman-teman menjadi volunteer gitu, relawan. Relawan ya. Tapi itu udah nggak terima karena kuotanya udah terbatas. Ada di salah satu media juga, nggak mungkin saya nggak bisa sebutin gitu kan. Karena kuotanya terbatas. Nah kita akhirnya inisiatif nih sama teman-teman gitu kan. Kita ngumpul di Depok gitu kan. Di rumah teman itu ya siapa aja yang mau berangkat gitu kan. Di situ anak-anak itu ngumpul kalau nggak salah 24 orang. 24 orang itu ternyata yang berangkat itu akhirnya 5 nih Bang. Saya gitu kan, Denny, Agus, Kamal, sama Munif. Kita bikin apa sih namanya organisasi nih, dari organisasi kita bikin Surat tugas. surat gitu untuk mengetahui ke Polsek, RT, RW gitu kan. Maksudnya biar dokumentasi kita lengkap gitu kan. Nah, udah kita punya itu semua gitu. Kita itu berangkatnya dari tempat saya Bang. Dari tempat saya itu Pondok Pucung. Kita itu cuman ada uang itu terkumpul kalau nggak salah itu 400.000. 400.000 di tahun 2004 ya? 400.000. Jadi gini, kemungkinan uang 400.000 itu ya kita nanti buat mungkin ya sekenanya ya, maksudnya tuh beli obat-obatan atau apa gitu ya. Pokoknya apa yang dibutuhin dengan uang segitu ya emang sih kalau dihitung itu nggak cukup gitu kan. Tapi kita gini, begitu sebelum berangkat di sana kita udah ditunggu nih Bang sama di Medan ya. Di Medan itu kita udah ditunggu sama LSM dari Filipina namanya IOM. Kita berangkat dari sini itu kita naik kereta. Jadi kita estafet. Dengan dana seperti itu segitu kita estafet. Naik kereta sampai Merak, dari Merak lagi nyambung lagi kita naik ferry turun di Lampung Bakaheni. Dari situ kita bingung nih harus kemana gitu. Jadi kayak kantor polisi kita lapor kalau kita dari sini kalau mau Aceh kemana lagi nih naiknya gitu. Dengan modal selembar surat itu kita kasih migrasi itu, maksudnya orang polisi situ, kita dikasih mobil itu bis. Sampai di situ kita di terminal Lampung itu sama preman-preman itu kita justru malah dilindungin. Gitu. Dilindungin? Dilindungin gini. Biasanya orang kalau yang ke mana namanya? Ke Lampung itu kan rawan. Dari terminal Raja Basa itu kita dianterin lagi naik mobil itu ke arah Jambi. Palembang maaf, dari Palembang. Jadi si preman itu bilang begini ke supirnya, ini titip ya adik-adik relawan, ini mau bantuin saudara-saudara kita yang lagi kena bencana di Aceh, bilang gitu. Udah sama supirnya dipersilakan gitu. Udah kita naik, itu naik dari mulai Raja Basa itu, bahkan bukan dari Raja Basa, dari Pelabuhan Bakaheni sampai Jambi, sampai Palembang, sampai Medan itu kita gratis Bang. Pas di mana? Di Palembang atau di Jambi itu sempat teman saya ketinggalan Bang. Ketinggalan jadi gini, kan mau bis itu kan berhenti itu nggak lama karena dia bis umum gitu, bukannya bis charter atau bis apa gitu kan. Nah kita nggak tahu kalau teman kita ini masih di bawah gitu, lagi cari makan padang apa apalah. Kirain udah masuk di mobil, di bis. Ternyata bis jalan. Wah, jadi supir itu kita berhentiin, kita tunggu, mobil jadi nunggu nih. Jadi penumpang jadi sedikit lama nih, gitu kan. Karena nungguin teman saya nih, gitu kan. Akhirnya, ya ketemu juga, kita lanjut lagi mobil sampai di Medan. Nah, sampai di Medan nih kita bingung nih, kantor IOM itu di mana gitu. Kita tanya, kantornya dia berpusatnya di Kota Medan di Kampung Keling. Kampung Keling itu ini Bang, kampung di mana banyak orang-orang India. Di situ jadi komunitas orang India. Ada tempat kuilnya, ada apa. Di Medan itu kan banyak tuh apa sih namanya, ada komunitas Cina, ada komunitas India gitu. Nah, tempat IOM itu adanya di Kampung Keling. Nah, begitu kita sampai Kampung Keling, kita masuk ke ruangannya beliau gitu kan. Oh ini yang dari Jakarta, dibilang begitu kan, dari Caldera dibilang. Kan saya pakai nama Caldera nih Bang, organisasi. Nah, akhirnya kita dipersilakan masuk di ruang tamu beliau. Gitu. Kita ditanya gitu, tentang organisasinya, berdiri tahun berapa gitu kan. Ya udah kita ceritain segala macam. Dia bilang begini,
sama Mbak Ipung apa kalau nggak salah dibilang begini, nanti kamu ketemu sama Mr. Bong, dibilang gitu. Mr. Bong ini orang Filipina. Nggak hari itu juga ketemu Mr. Bong, saya disuruh tidur di kantornya dia juga. Kan kantornya dia itu 4 lantai. Nah, jadi kita disuruh tidur di situ paling di atas Nah, gitu. Kebesokan paginya baru kita ketemu sama Mr. Bong, ditanya nih, beliau nggak bisa bahasa Indonesia, tapi ada translator. sebutin saya dari Jakarta, are you married, dibilang begitu. Teman saya kan semuanya belum nikah. Akhirnya jatuh di saya nih. Teman saya bilang, dia udah married, dibilang itu maksudnya pakai bahasa Inggris. Iya, sekenanya aja. sekenanya. Orang kita juga bahasa Inggrisnya nemu-nemu di jalan kan. Ya udah, akhirnya you don't go in Aceh, maksudnya nggak usah pergi ke Aceh gitu, harus married gitu. Wah, pokoknya bahasa intinya gue nggak boleh nih bang, gue harus stay di Medan. Teman-teman gue yang 4 berangkat gitu Ke lokasi. Nah, gue di situ hampir pupus bang. Wah, teman gue berangkat, gue hampir mau pulang gitu. Tapi ternyata Mr. Bong ini gue disuruh stay di Bandara Polonia. Jadi Bandara Polonia ini pada saat itu emang bandara tersibuk bang. Jadi masuk tuh pesawat Jerman, pesawat Perancis, mana-mana aja. Nah, gue disuruh stay di situ. Gue nggak tahu nih tugas gue sebelumnya apa gitu. Karena yang gue tahu, gue bakal volunteer di Aceh gitu. Gue nanganin, maksudnya bukan nanganin, maksud gue pasti diminta buat paling kan di sana logistik atau jenazah gitu kan. Nah, tapi pada saat itu gue nggak tahu gue mau diapain gitu. Karena temen gue besoknya udah berangkat ya kan, gue masih di situ, masih di Medan gitu. Ya akhirnya gue ditaruh di Bandara Polonia, sama ditugasin gue didampingin sama Mas Ari gitu. Mas Ari ini senior gue. Gue dikasih tahu tugas gue, kamu nanti kalau habis dari Polonia kamu harus ke dinas perhubungan. Karena kita pakai truknya harus ada izin dari dinas perhubungan gitu. Ya udah, pokoknya gue dikasih nih bang, manifest itu isinya gini, ada 3 lembar manifest. Jadi saat pesawat datang gitu, truk gue udah ngejemput nih, truk ini gue, logistik yang dari IOM, LSM gue gitu. Nah, barang yang dari pesawat itu gue harus tahu apa aja gitu. Takutnya gini, mungkin begini ya, karena di situ juga banyak apa sih, ya maling-maling kecil gitu mungkin. Jadi kita harus tahu barang kita yang kita bawa berapa, jumlahnya apa, jenis barangnya apa, jumlahnya berapa. Itu kita harus ini semua tuh. Nah, ada tuh manifest. Gue pegang 1, driver truk pegang 1, ya kan, donaturnya megang 1 gitu. Jadi 3. Jadi begitu ketika ketemu di Aceh, itu manifest ketemu gitu. Karena kan pegang satu-satu semua kan. Udah. Gue dari situ megang 1, gue ke dinas perhubungan. Dinas perhubungan gue lapor sama orang perhubungan, Pak, karena pada saat itu emang masuk Aceh tuh nggak segampang. Ya seperti itu emang. Seperti itu, udah kita mau ke dinas perhubungan, kita lapor gitu kan, Pak, ini kita mau ke Aceh Besar, waktu itu Aceh Besar. Tapi gue nggak berangkat gitu. Aceh Besar kita bawa 12 truk gitu kan. Truknya isinya air mineral, genset, terus apalagi sih namanya, banyak, lupa lah, udah lama itu peristiwanya. Banyak banget pasti loh itu. Banyak ya, orang 12 truk. Habis dari situ dia nyuruh harus ke Kampung Lalang. Kampung Lalang itu TNI, jadi Kodam, maksudnya Kodam mau Kodim lah. Kita harus bawa mereka. Karena di samping situasinya di Aceh juga waktu itu ada DOM itu kan daerah operasi militer, GAM itu. Nah, jadi emang kredit pada saat itu. Mau masuk ke Aceh itu kayak mau masuk kemana ya kalau dipikir. Susah. Itu, gitu, susahnya minta ampun. Lancar, pemberangkatan pertama. Nah, waktu di pemberangkatan kedua itu atau ketiga ya. Jadi kita nih lagi nggak didampingin sama senior saya nih, sama Mas Ari itu. Kita begitu sampai Polonia, terus harus ke dinas perhubungan, truk itu udah nunggu di dinas perhubungan gitu. Nah, truk itu supirnya pada minta makan bang. Jadi minta makan tuh kata supir truk, saya dari pagi di sini sampai siang ini belum dikasih makan. Nah, gue kan bingung gitu kan. Gue kan pakai kaos seragam IOM nih. Sebenarnya IOM itu bukannya
relawan ataupun LSM buat kemanusiaan, tapi dia lebih cenderung ke ini konflik. Oh, oke. Cuma jadi daerah-daerah IOM, LSM IOM ini daerah-daerah yang konflik kayak misalkan Poso, kayak misalkan Papua, kayak misalkan Aceh, gitu. Nah itu karena di Aceh ada bencana, jadi sekalian digabung gitu. Paham. Begitu pas kita sampai supir-supir truk itu nuntut ke kita nih, kamu kan orang IOM, wajib dong ngasih kita sarapan, nyediain apa segala macam gitu, makan, kopi segala macam diminta. Loh iya tapi bukan sama saya. Saya bilang begitu kan bang, saya sedikit ini juga gitu, sedikit takut tapi juga gimana ya, saya harus saya sampein gitu, maksudnya bang, pak, saya bilang begitu kan, saya tuh diri bang depan sampai diri gini, pak, udah dikelilingi sama supir-supir truk nih gini, pak, saya nggak ada nggak berhak ngasih uang makan bapak karena bukan saya yang pegang uang. Saya bilang orang udah rame bang, ini rame nih, saya dikepung gitu, dia pada nuntut, ada yang teriak begitulah, masa mau diginin aja, nggak kemanusiaan banget sih LSM asing, dibilang begitu kan. Iya saya juga nggak tahu gitu, tunggu dulu nggak ada handphone. Itu yang bikin gue bingung, komunikasi tuh itu juga salah satu. Tapi gue dibekelin inian HT. Tapi HT kan jaraknya terbatas gitu kan. Ya udah, gue diem di situ, gue ditahan sama supir-supir, gue nggak boleh kemana-mana bang. Pokoknya gue lewat dikit situ, gue rapi aja. Oh ini udah ganas-ganas, kampung tengah isi, kampung tengah. Kampung tengah tuh perut. Bahasa sana iya. Kampung tengah tuh perut. Gue juga baru tahu kampung tengah apaan. Gue pikir nggak taunya perut, gitu kan. Udah, gue tunggu tuh bang. Gue tunggu atasan gue itu si Mas Ari itu datang sore. Wah sore dia diserang lagi bang. Diserang lagi. Ya gue bilang begini. Nah kalau mau minta makan, mau minta kopi atau mau minta sarapan segala macem, ini orangnya, gue bilang begitu aja. Lu nggak, maksudnya bapak nggak bisa ini saya nuntut saya. Udah kan akhirnya ngobrol tuh, mediasi lah segala macem. Maksudnya apa yang diobrolin kita nggak tahu. Salah satu dari supirnya yang mungkin yang kelihatan lebih dituakan diajak gitu, ngobrol-ngobrol. Jadi pada saat itu juga truk-truk itu ada kantin kan di dinas perhubungan itu. Kalau pagi itu makan aja, nanti tinggal bon disetor ke si Mas Ari itu. Udah kan pokoknya dia mau bangun tidur, dia mau makan, terus siang juga mau makan, tinggal tulis aja. Udah habis itu bang, kita mulai dari situ baru sama Mas Ari itu dibikin schedule seperti itu. Udah kalau misalkan supir mau minta makan, lo kasih tahu aja. Kalau ada supir baru kalau supir lama ketahuan, kalau ada supir baru langsung aja lu suruh ke kantin gitu. Ntar tinggal hitung-hitungannya gampang katanya. Oh ya udah kalau begini gue lega bang. Tadinya kan gue istilahnya gue di situ ya gue kayak orang seolah-olah gue kayak dijorokin gitu. Dengan keadaan kayak gitu, gue harus nanganin supir-supir yang gue nggak tahu juntrungannya gitu kan. Nah itu gue baru di situ berapa hari? Baru 4 hari apa? Selesai gue itu, gue balik sendiri aja tuh bang. Kalau habis selesai gue tugas dari dinas perhubungan itu, dari Polonia itu, gue balik ke kantor ke Kampung Keling. Gue naik itu bang, ada tuh namanya bentor becak motor gitu. Becak motor. Nah gue naik itu. Nah itu kan gue masih tidur sendiri nih bang gue. Posisi gue tidur di kantor masih. Teman-teman gue udah pada berangkat. Ada yang ke Singkil, ada yang ke Aceh Besar gitu kan. Ada yang ke Lok Sumawe gitu. Udah mencar-mencar. Gue masih di Medan. Itu gue hari keempat hari itu tuh belum maksudnya tuh masih ya normal aja gitu. Gue tidur di kantor gitu kan. Gue kalau balik itu udah jam 9. Di atas tempat ininya gue dikasih tempat tidur buat istirahat gitu, lantai paling atas ya gue balik. Belum terlalu malam juga, kalau menurut gue masih jam 11. Jadi kalau lantai 4 itu kalau kita buka pintu, jadi kan kayak ada buat orang kalau punya tingkat itu ada buat ngejemur. Pintu yang buat mungkin kalau di tingkat-tingkat, nah itu ada kayak pintu kita buka tuh langsung kelihatan semuanya gitu. Nah pas di belakang ini di belakang kantor IOM itu sebelahnya sekolahan bangunan kosong bang, nggak kepake.
Maksudnya tuh sekolah udah ditinggalin berapa tahun gue nggak tahu, gue nggak pernah nanya masalah itu. Yang pasti ya gue cuma dapat tempat istirahat aja di situ. Jadi gue udah pulang nih, pulang dari Polonia, pulang tugas. Gue datang ke tempat kerjaan, gue buka pintu itu, gue di atas sendiri kan, gue di situ. Nah pas di atas gue sendiri itu, dari bangunan sekolah itu, gue denger suara tangisan. Gue bilang siapa yang nangis ya? Gue cuma masuk ke dalam itu apa ya? Gue pada saat itu bukannya gue takut, gue nggak takut gitu. Masuk ke dalam cuma gue, nih suara dari mana sih gitu? Emang apa dari dalam tempat gua, karena kan udah sepi, udah nggak ada orang gitu kan, cuma gua doang di gedung itu. Gua masuk ke dalam nggak ada. Maksudnya kalau misalkan ada ya gua juga nggak tahu apa yang gua ini lakuin di situ gitu. Gua keluar lagi, tuh suara nggak ada. Ya udah gua duduk aja di atas gitu kan, di atas gua ngerokok, handphone nggak ada. Maksud gua ya udah cuman ya bengang-bengong aja gitu kan. Nggak lama gua dengar lagi kayak ada orang nangis lagi, tapi nggak kelihatan orangnya tuh seperti apa, gue nggak kelihatan. Suaranya perempuan aja nangis, nangisnya cuma dibilang nangis kayak nggak, ya gue bilangnya nangis aja deh pokoknya. Gue tutup aja deh, tutup. Gue nggak ngerasain merinding apa, biasa kan kalau ada ya hal-hal yang aneh pasti adalah apa kita perasaan gimana gitu kan. Udah gue masuk ke dalam, udah gue tidur. Pintu yang gue tutup itu diketok-ketok, tok gitu, biasalah, nggak, bukan yang dor. Gue kaget, gue bangun, gue keluar kan, wah siapa? Gue tengok kiri kanan, ya gue nggak bawa jam, gue nggak tahu jam adanya di bawah, gue harus turun, ngapain orang 4 lantai, males kan gue masuk lagi, udah gue tidur lagi, digedor lagi, tak. Gue pertama gue diem dulu, gue bangun, gue keluar, nggak ada. Baru gue mulai di situ pikiran gue rada nggak ini sedikit, masa bodoh lah gitu. Maksudnya bodoh amat, gue nggak bodoh amat ya. Balik lagi gue tidur, pagi lah. Gue tanya, gue kan punya supir, jadi gue disediain supir juga nih bang, namanya Pak Salim gitu. Pak Salim, orang situ asli, orang Medan asli. Gue tanya sama Pak Salim, tadi malam saya tidur Pak Salim, di belakang dekat kita emang di situ ada pemukiman? Nggak ada, adanya sekolahan, dia bilang begitu. Enggak, saya dengar tadi malam ada yang kayak orang nangis. Selesai ada orang nangis, saya tidur, pintu ada yang ngetok-ngetok. Udah Pak Salim diem, nggak lama gue diajak ngopi sama dia. Dri gitu. Udah ngopi kan, bikinin ngobrol-ngobrol, apa aja yang diinin sama kamu, dibilang begitu kan sama Pak Salim, yang kamu alamin tadi malam, dibilang begitu sama Pak Salim. Itu Pak, yang tadi saya ceritain, diketok sama kayak dengaran suara orang nangis. Itu kan sekolah Kristen, itu emang bangunan atasnya udah nggak dipakai. Ya bapak juga lupa sih mau ngasih tahu ke kamu, takutnya kalau bapak kasih tahu juga kamu nanti takut, dibilang gitu. Ya itu emang suka ada suara-suara gitu, tapi kalau diketok ini bapak justru baru dengar dari kamu, dibilang begitu. Terus waktu kamu ketok ya nggak ada orangnya Pak Salim. Kalau misalkan dengar gitu lagi, diemin aja, kamu nggak usah keluar, nggak usah dibuka, diemin aja. Ya udah, gue denger bocoran gitu dari Pak Salim. Gue pulang besoknya nih, gue mau pulang jadi nggak berani nih. Gue jadi inget apa yang dibilang Pak Salim nih gitu. Begitu gue habis pulang dari bandara, gue harus balik ke kantor. Gue mau masuk udah nggak berani tuh. Tapi gue harus gimana bang kalau gitu? Tetap gue harus ya tidur. Gue tidur emang disediainnya di situ, fasilitasnya di situ gitu kan. Bener. Mau nggak mau ya dengan terpaksa, dengan takut, ya gue beraniin diri aja gitu. Padahal sih kalau dibilang ya takut karena jadi keingetan omongan Pak Salim itu gitu. Gue naik ke atas, biasalah. Tapi gue nggak nongkrong lagi. Udah nggak nongkrong di luar. Biasa kan gue habis pulang tuh gue buka pintu, gue nongkrong tuh di di lataran tingkat itu. Gue udah nggak buka pintu itu lagi, gue langsung rebahan,
rebahan juga nggak bisa langsung tidur, nggak ada permainan yang gue harus mainin apa gitu kan. Ya udah gue rebah-rebahan aja, ngeliat ke atas, ngeliat ini, digedor lagi pintu gue, dar, takutnya luar biasa di situ. Yang gue ngerasain takut, maksud kalau gue buka takutnya wujudnya begini, ini apa suges gue udah berlebihan aja bang. Gue diem aja, gue buka juga enggak, gue mau samperin ke, maksudnya gue mau nyamperin ke pintu juga enggak gitu. Gimana ya perasaan gue pada saat itu, udah gue diem aja pokoknya, udah diem. Ya akhirnya gue ketiduran sih. Itu gue diteror itu 4 hari berturut-turut. 4 hari, gue kan 8 hari jadinya, jadi di situ kan. Pas gue hari terakhir gue udah nggak di situ lagi, pas bos gue Mr. Bong pulang ke Filipina nih, ya kan, ada pemberangkatan ke Melaboh, gue buru-buru ikut meeting tuh di ruang tamu. Dia mau naik pesawat jam 10 kalau nggak salah, jam 10. Nah jam 2-nya itu ada escort ke Melaboh. Kebenaran kan, ditanya siapa aja nih yang mau ikut. Temen-temen gue udah belum pada pulang. Yang 4 itu ya Om? Kan lama bang kalau udah tugas di Aceh nih. Bisa-bisa pulang seminggu, bisa-bisa pulang 4 hari, tergantung ini juga apa yang di kota yang ditujunya gitu kan. Kebenaran ada ke Melaboh nih, pas di titik pusat gempanya nih bang. Udah akhirnya gue masuk daftar itu, gue ikut ke Melaboh. Ya kan, gue ditemenin sama yang gue ingat nih, gue, Bang Salim, 2 lagi orang dari Medan. Sebelum berangkat ini gue prepare. Apaan aja nih, gue belum pernah kan, mau escort pertama gue nih, gitu. Apaan aja nih yang kita siapin nih. Udah tuh Bang Salim semua tuh. Dia belanja ke ini dulu, ke agen dulu. Jadi kan warung-warung kan nggak ada, jadi kita nyetok tuh di mobil itu, satu mobil itu kuda mobilnya, kita stok logistik kayak mie instan gitu, terus ya pokoknya macam-macam logistik lah. Selama buat perbekalan kita seminggu, dibilang kan seminggu, katanya seminggu, ternyata seminggu lebih kan. Wah kita stok semuanya, mau berangkat hari itu nggak bisa ternyata, besoknya ditunda. Kenapa? Karena tentara yang lagi ngawal escort ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 itu tentaranya belum ada yang balik gitu. Jadi kita harus nginep lagi nih di Medan nih. Wah, gue kebayang lagi nih. Wah, gue harus nginep lagi. Maksudnya gue harus nginep ke ini lagi, tidur lagi di kantor. Tapi gue nggak kehabisan akal. Gue nginep di rumah temen gue yang udah kan gue udah kenal nih sama beberapa nih orang Medan. Gue nggak pulang ke situ, tapi gue nginep di rumah temen gue gitu kan untuk nunggu besok. Gue udah lapor ke Kampung Lalang. Ke tempat Kodim, gue mau bawa 1 peleton, gue sewa 1 peleton. Nah besoknya itu gue berangkat itu gue dari Medan itu siang jam 11, pagi udah prepare segala macam. Gue jam 11 itu dikumpulin di Kampung Lalang. Dari Kampung Lalang gue start, jadi gue bawa 12 truk sama 1 peleton tentara gitu, sama mobil 2 pribadi itu buat logistik. Wah itu gue kebayang gini bang, jalan gederet mobil gitu, jadi kayak kita mau apa ya, mau masukin kota nih, kayak kota mati gitu kan. Wah itu masih di Medan sih masih oke aja gitu, dari mana namanya menuju Brastagi itu, dari Kampung Lalang kita ke Brastagi, Kaban Jahe gitu kan, masuk terus kita jalan sampai Sidikalang itu kita pagi, itu belum masuk Aceh. Itu gue nggak naik di mobil pribadi, tapi gue maunya naik di truk, gue mau punya sensasi sendiri. Truk gitu. yang logistik? Truk logistik, gue mau ngobrol sama orang Aceh, sama supir gue nih. Supir gue truk gue orang Aceh, gue mau banyak tanya tentang Aceh sama dia, gitu kan. Udah, Dri, kenapa nggak naik di sini? Nggak, mau di truk aja. Gue di truk tuh, gue dapet supir orang Aceh, ya baik, udah tua, orangnya bapak-bapak. Gue tanya masalah Aceh sama dia, Pak, Aceh kenapa begini. Gak banyak dia cerita gitu. Nah pas gue bilang begini, gue udah rada ngantuk tuh bang. Saking gue nggak mau ngelewatin apa namanya jalan itu, maksudnya tuh view atau pemandangan di kota itu, maksudnya mulai dari Sidikalang mau ke Aceh itu, saking gue mau nggak tinggalin ya, kalau bisa gue harus melek terus gitu. Gue pengen tahu gitu
Aceh nih. Gue pas ngantuk itu karena gue udah begadang, gue bilang begini sama Bang Salim, sama supir truk saya nih, Pak, ntar kalau udah dimasuk perbatasan Aceh, tolong bangunin saya. Begitu pas masuk perbatasan Aceh, nah gue dibangunin, Dek, ini udah masuk Aceh. Masuk gerbang Aceh kan, selamat datang di Aceh Nangguru Darussalam. Gue perasaan gue ke Aceh juga nih, gue tembus juga nih Aceh gitu. Jalan mobil terus, berhenti gue lagi di Subulus Salam sama mana ya, gue lupa. Berhenti di situ makan kita sama isi solar, isi bensin. Jadi pada saat itu orang-orang nggak ada yang boleh ngisi bensin selain rombongan gue doang. Jadi orang-orang yang mau pergi pada saat itu mau ke arah Aceh udah nggak bisa, nggak dibolehin karena kan gue buat tentara. Jadi itu mulai dari mulai dari solar apa segala macam, orang lain udah nggak ada yang boleh beli selain khusus dulu ya, kesana dulu ya. Makanya tuh gue bilang nih kayak ini aja nih kita, waduh, luar beda biasa sensasinya ya. Kita jalan lagi habis makan, habis isi minyak gitu, isi bensin, jalan lagi. Ini kita mau masukin daerah Gunung Kapur. Jadi tentara bilang begini, Bang, dia turun. Supir diberhentiin semuanya, dia bilang begini, ntar kalau ada mobil truk atau mobil yang di pribadi banyak kempes, berhenti semuanya. Dia bilang begitu. Ini si tentaranya ngomong, berhenti semuanya, jangan ada tinggal ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita udah masuk Trumuan tuh, dia bilang, Gunung Kapur, Trumuan, Bakongan itu daerah rawan. Rawan apa nih, Bang? Rawan GAM. Oh, Gerakan Aceh Merdeka. Iya. Oke. Ternyata benar, truk ada yang bocor bannya. Itu di daerah Gunung Kapur. Nah, di daerah Gunung Kapur itu jadi lereng-lereng kapur gitu. Bukit-bukit gitu kan. Sananya sih kiri kanannya itu ya cuman kayak padang ilalang gitu. Mobil truk berhenti, jadi kita nggak boleh turun, tentara duluan nih. Tentara duluan turun, dia mager. Jadi siap semua bawa senjata gitu. Udah bener ini juga cepet itu. Pokoknya ya udah selesai ban diganti, ya udah siap semuanya. Ya oke. Di jalan lagi terus. Nah, mulai masuk Bakongan. Nah, ini kalau udah mulai masuk Gunung Kapur, Trumuan, Bakongan, itu kayak kita ke daerah Vietnam. Kenapa tuh, Om? Mirip, alamnya tuh mirip, pohon-pohon kelapa, pohon-pohon kelapa, kanan jalan hutan, pohon kelapa, samping pohon kelapa itu langsung laut. Jadi jalannya tuh, kalau abang pernah nonton perang Vietnam, ya kayak gitulah. Kayak gitu ya. Kebayang. Emang sih Bang, view-nya itu luar biasa. Jadi kalau kita udah mulai mau masuk Bakongan mau ke Tapak Tuan itu kan jalannya belok-belok gitu. Itu bawahnya kan laut. Itu ikan-ikannya kelihatan, alamnya emang indah banget Aceh. Bumi Aceh itu emang banyak mengandung kekayaan alam tuh emang ya benar ya. Gitu. Kita habis lewat Trumuan mau ke Bakongan itu kita ada insiden. Apa tuh? Jadi begitu truk kita jalan, ditembak sama Gambang. Jadi kan saya bilang sebelah kanannya hutan, ya kan? Dari hutan itu peluru pada mental-mentalan, melentang, jadi truk kita dihajar sama Gam. Kena truk semua, tang, besi-besinya. Ada yang kena kayunya. Itu kita disuruh nunduk semua, Bang. Jangan ada yang keluar. Udah pada begitu teriaknya. Jangan ada yang keluar, nunduk. Jadi nunduk di dalam truk nih kita nih. Semuanya takut peluru nyasar. Waduh, gue deg-degannya minta ampun, Bang. Gue bilang, gue bisa selamat nggak nih dari sini nih? Ini yang gue hadepin bukannya ini lagi nih, maksud gue bukannya ini bener-beneran antara hidup dan mati gitu. Gue ditembakin tuh truk gue tuh. Udah kayak lu percaya nggak percaya, Bang? Ini gue ngalamin gitu. Truk gue yang dihajar gitu dari dalam hutan gitu, dihajar pakai brand. Wah, itu TNI di situ gue baru tahu kerjanya. Jadi turun. Dia turun, seret sama TNI nggak tiarap, Bang, dibalas lagi.
dibalasnya juga dia sambil lari tuh sambil begitu juga. Jadi dia nggak tiarap. Sambil gerak gitu. Duluan aja ya? lu mungkin. Lu yang tembus apa gue yang tembus gitu. Iya. Gokil TNI emang. Baru sekali gue ngeliat maksudnya tuh TNI Kayak gitu untuk ya? nyelamatin NKRI itu kayak gitu ya. Wah itu perang. Wah gue yang di dalam situ udah nggak tahu deh. Udah nunduk semua, udah nggak ada yang bersuara pokoknya semua. Udah pada diem aja. Ya kejadian itu emang nggak lama. Sekitar 40 atau setengah jam. Wah tuh lumayan lama kalau dalam situasi kayak gitu mah ya 30 menit mah ya. Deg-degannya ya. Iya deg-degannya itu loh. Gue kena pelor apa enggak kan gitu. Maksud gue mati apa enggak kan gitu. Ya itu bang kan dihadapin situasi kayak gitu, situasi perang. Bukannya situasi bercanda, maksudnya serius gitu. Udah kan. Selesai itu dicek sama TNI nih, sama Danton, komandan peletonnya. Dibukain pintu, prak gitu kan, pintu-pintu truk. Maksudnya selamat apa enggak gitu. Ternyata kan selamat semua kan. Ya udah, dia duluan jalan. Yang belakang, jadi gua kan dikawalnya 2. Yang di atas Danton, belakang anak buahnya. Buntut gitu kan. Oh, jalan pelan dikawal. Itu setiap 500 meter pos Brimob. Siap 500 meter TNI, Brimob, TNI, Brimob. Itu udah masuk ke situ. Ini pengalaman gokil sih. Udah, begitu pas kita habis lewat situ, suasana aman lagi. Tapi yang gue bikin aneh gini. Apa tuh? Ini rumah-rumah di sepanjang jalan, rumah-rumah penduduk. Itu semuanya benderanya kan merah putih. Padahal ini bukan 17 Agustus, ini Desember. Itu bendera semua. Itu benderanya udah bukan warna merah putih lagi, oranye sama putih. Udah saking lamanya tuh bendera. Oh, karena luntur. Terus di rumahnya itu dia punya daftar nama, list buat apa? List. Satu kakak gitu nama-nama. Nama-nama. Ini misalkan satu rumah di dalamnya ada berapa orang, kepala keluarganya namanya siapa. Itu ada semuanya. Setiap gue bilang ada apaan? Gue nanya dong sama supir truk gue yang orang Aceh. Di sini emang seperti itu. Kalau enggak disangkanya GAM. Oh. Kalau yang nggak pasang bendera itu habis bang. Oke, paham. Jadi kalau rumah yang nggak ada benderanya itu pasti dihabisin sama TNI. Itu dibilang. Jadi pernah ada kejadian kata supir truk saya gini. Benderanya itu sebenarnya dia punya bendera, cuma lupa masang. Disamperin sama TNI, orangnya lagi sholat. Selesai sholat Jumat itu sama TNI dihabisin bang, dihajar sama TNI, diinjok-injok sampai nggak berbentuk, mungkin setengah sekarat, daing gitu kan. Orang-orang pada ngelihat ayah habis bubar sholat gitu kan. Ya akhirnya diseret gitu kan, dibawa ke posko. Tapi ternyata dia punya bendera, cuma lupa masang aja. Sampai seperti itu. Makanya DOM itu pada saat itu emang benar-benar berlaku. Maksudnya daerah operasi militer benar. Bener apa yang maksudnya kita ngelakuin yang kalau ngelihat cuma di TV apa. Nih jadi pelaku gitu. Pada saat itu ngelakuin apa yang kejadian itu gitu. Selesai itu saya nanya sama supir truk, ternyata kalau di Aceh seperti itu, kalau telat sampai masang bendera kayak gitu, kalau rumah nggak di list nama keluarga apa kakak juga kena. Jadi harus ini karena kan GAM itu gerakannya nggak ketahuan bang, dia nyamar sama rakyat biasa gitu. Akhirnya kita sampai Tapak Tuan tuh malam. Nih, di Tapak Tuan juga aneh di Tapak Tuan. Tapak Tuan itu kota kecil, kota Aceh ya kalau dibilang kayak apa ya, lebarnya mungkin sama Ciledug aja masih gedean Ciledug. Lebih kecil lagi dong? Lebih kecil lagi. Itu persis langsung pantai lepas. Langsung jadi kota. Ini ini kota, ini jalanan, ini langsung laut. Pantai. Tapi di situ nggak ada yang kena tsunami. Oh berarti itu nggak kena dampaknya? Nggak kena, padahal dia dekat sama Melabu, sama pusat gempa. Gue nanya lagi, ini maksudnya mau si supir Aceh ini, Pak, kok Tapak Tuan kok nggak kena sama sekali, bahkan ombaknya aja nggak ada, nggak sampai ke kota. Pada ya deket nih. Kayak Anyer kali ya, Anyer ya? Anyer kan gitu tuh ya, langsung tuh jalan. Langsung rumah. Iya, terus seberangnya pantai. Ombaknya aja nggak ada ke situ. Ya gue tanya lagi sama dia. Jadi waktu pas sebelum tsunami itu,
ada orang tua datang ke tapak tuan, minta makan, maksudnya minta apalah, mungkin dikasih sama warga situ makan apa segala macem. Nggak lama habis itu orang tuanya nggak ada, maksudnya nggak tahu kemana. Ini kan gue diceritain, gue juga nggak nyaksin kalau itu sih. Ya nggak tahu itu orang tua wali atau malaikat atau apa, gue nggak tahu. Yang jelas gue denger ceritanya begitu aja. Tapi gue begitu pas besok pagi mau lanjut ke Melabuh, gue ini dulu ke tapak tuan tuh diajak jalan-jalan dulu, gitu kan. Emang ada makam situ, makam mungkin Aceh kan terkenal Islamnya bang, Serambi Mekah tuh. Kayak ada makam wali atau bekas apa gitu. Itu makamnya panjang, mungkin panjangnya sekitar 10 meter panjangnya. Udah dikasih tahu sama dia muter kota tapak tuan tuh. Gue sempat makan duren gue lihat harganya murah, cuman 2.000 perak gue beli. Durennya gede, segede helm. 2.000. Ya kan, maksudnya gue ngerasain gitu ya, sempet makan duren lah di situ kan. Gue ngeliat ada duren ya gue coba, gue beli. Bang berapa? 2.000. Ya gue beli. Ya. Selesai, besok gue ke Melabuh. Nah begitu gue mau masuk Melabuh, itu yang namanya jalanan udah retaknya kayak abang tahu bang. Pelan-pelan semua. Kan barang yang kita bawa banyak. Jalanan retak, ya kan. Banyak pakaian-pakaian pada nyangkut di di pohon-pohon. Udah mulai masuk ini nih, masuk area titik inti nih, titik inti, pusat intinya nih. Mulai itu udah nggak ada, rumah-rumah udah pada habis semuanya kan. Yang itu jalan-jalan retak itu yang gue takutnya truk masuk ke dalam aja gitu. Udah masuk tuh lama tuh jalan gitu. Mau masuk ke Melabuh itu dapatnya kita sore. Padahal dari ini pagi, dari tapak tuan. Sampai masuk Melabuh itu gue sekitar 4:30. Wah udah di situ banyak tuh orang-orang dari mananya, orang-orang relawan Perancis, Jerman, Amerika, Singapura, Australia. Tuh pada bikin tenda-tenda semua tuh bang. Ada yang bawa EPV. Wah itu pada saat itu relawan-relawan dunia udah pada ngumpul semua tuh di situ. Pakai dia sih enak, pakai handphone yang satelit. Ya kan? Kalau kita ya apa ya? Gitu aja udah. Gitu aja ya. Okay. Sampai di Melabuh, truk masuk ke ini dulu ke TNI, ngasih manifest gitu. Yang nurunin bukan gue TNI. Karena kalau gue nurunin, wah orang gue dikit pasukannya, TNI yang nurunin. Udah gue dianterin ke tempat singgah ke rumah orang penduduk pribumi gitu kan. Nah di situ gue ngobrol tuh sama orang-orang Perancis, sama orang-orang mana. Jadi emang rame di situ pada saat itu. Penerangan emang nggak ada. Jadi semua mereka pada genset semua gitu, pakai genset semua. Udah ngobrol gitu sampai malam. Truk gue jadi satu ada yang jalannya mesin mobilnya bermasalah dan gue harus balik lagi. Tapi gue udah nggak lewatin daerah Bakongan sono, maksudnya udah aman dari GAM. Nah, gue harus malam-malam gue jam 10 gue samperin, gue berempat, gue Bang Salim sama orang Medan 2 di dalam truk. Gue jalan malam tuh, keluar udah nggak ada penerangan, lampu kiri jalan lampu-lampu nggak ada. Gitu. Yang ada cuman balok-balok pada ini. Udah, terus ada ini banyak sapi-sapi liar, gue nggak ngerti deh tuh sapi-sapi apa gitu, sapi penduduk apa sapi apa. Pada di pinggir jalannya itu sapi gitu. Kalau kita tabrak mah bisa gitu, cuman takutnya ini aja, maksudnya tahu punya penduduk atau apa. Udah kita jalannya pelan-pelan aja tuh, sapi mulu banyak. Udah kita sampai, kita temenin tuh si truk. Nggak lama bala bantuan datang, ada TNI juga, pasti harus ada TNI gitu, ngelibatin TNI gitu. Dibawa barang-barangnya gitu kan, sebagian, ntar ada lagi yang ngambil lagi sebagian. Nah baru tuh kita balik ke markas TNI. Ya pokoknya dia banyak cerita. Ya pertama sebelum tsunami itu dia bilang ada gempa, terus bau amoniak tuh gas, baunya minta ampun, satu kota itu kecium semua bau amoniak itu. Nggak lama, benar apa yang diceritain TV media tuh benar. Jadi air laut surut, orang-orang semua pada ngambil ikan gitu kan. Tsunami naik, gelombangnya itu naik, kesapu semua. Nah dia itu dulu punya toko di daerah Melabuh, toko buku sama toko sekolah. Pas dia mau nyelamatin anaknya itu, jadi
anaknya itu pas ke bawah air itu pas di gelombang kedua. Kan dia kan gelombangnya bergilir. Ada susulan ya? Ada susulan. Waktu pas gelombang pertama itu anaknya masih kepegang sama dia. Dua-duanya masih kepegang sama dia. Begitu gelombang kedua, jadi anaknya terlepas dari dia. Jadi dia ngeliat tuh anaknya lagi kelelep begitu, kelepas. Yang satu lagi juga kelepas lagi. Jadi dia pada saat itu dia ngelihat anaknya yang udah ini. Dia juga ikut ini bang. Nyari. Cuma karena airnya butek, sama banyak material seng apa nggak ketemu akhirnya gitu. Dia kayak apa ya, kayak nggak ikhlas tapi emang udah musibah gitu. Nah besok paginya kita mau ke lokasi nih bang. Jadi dibekelin ini kayak cairan kimia itu dimasukin botol air mineral. Terus atasnya dibolongin. Pada saat itu mayat-mayat sebagian ada sebagian enggak. Udah nggak sebanyak ini karena kan dibantu sama TNI sama eskavator. Nah itu kita tinggal nyari mayat-mayat yang masih apa sih namanya yang belum tertimbun-timbun. Strateginya gini, kalau kita misalkan nemuin mayat tapi nggak ketemu, tapi nggak ada, tapi kalau kita ngelihat laler, berarti itu di situ ada mayat, ada bangkai. Oh, indikator tuh laler. Kita muter-muterin, itu kota udah nggak kebentuk, hancur lebur, berantak. Ntar saya kasih lihat dokumentasinya. Kita jalan masuk ke kampung, masuk ke kota kampung. Begitu ada laler kita turun, kita semprot. Yaudah kita korek-korek pakai itu skop kecil, nggak pakai tangan, nggak skop kecil. Dapat kaki. Udah nggak utuh gitu? Udah nggak utuh. Pak saya nggak berani ngambil dah, bapak aja dah. Gitu udah. Dia sih ngambil aja, masukin kantong mayat. Jalan lagi, ada laler lagi kita semprot dulu. Ininya sih belum tahu ada apa di bawah ini, belum tahu, pokoknya semprot dulu biar baunya nggak menyengat aja. Kan pada saat itu Melabo itu benar-benar bau amis kotanya.